kemudian ritual-ritual keagamaan atau ritual-ritual budaya yang lain kenapa bisa mendunia dan bisa mungkin akan sampai kiamat, kenapa lagu daerahnya tidak? Nah, sementara kalau kita mau mie-nya orang Makassar bilang mie-nya itu bilang maksudnya apa bahasa Indonesia? Kalau Makassar bilang mie-nya maksudnya apa itu? Kalau bukan saya itu mie-nya apa namanya itu? Nah, itu. Apa lagi saya? Ya, oke lah, seperti itu. Seperti itu itu maksud. Yang penonton mungkin paham jelas. Ya, paham ya penonton. Nah, kalau kita mau bandingkan antara seni pahat, adat budaya dan kerjaan lainnya yang menyangkut masalah seni musik, khususnya lagu daerah, tidak kalah loh. Tidak kalah dengan kualitas seni yang lain. Malah, setiap waktu yang namanya lagu-lagu itu kan sampai habis subuh, sampai habis isya, sampai besoknya lagi, itu bisa menghibur kapanpun di telinga pendengar. Bisa dinikmati kapanpun. Kapanpun, dimanapun, apapun kondisinya. Beda dengan ritual-ritual adat kebudayaan yang lain. Ada musimnya. Bulan ini, acara ini di sini. Bulan ini, ritual ini di sini. Ritual ini dilaksanakan di ini. Menyanyi lagu daerah itu bisa dinikmati kapan saja. Apalagi smartphone ada nih. Ada nih apa. Zaman modern bisa di mana-mana dinikmati. Jadi aku bilang tadi, kalau mau kayak mie-nya pasti aku bilang porenon tuh adat budaya yang lain bisa kalian lestarikan, kenapa lagu daerah tidak? Nah, perannya lagu daerah di sini vital sekali. Dari mulai dulu zamannya Hamsa Marliat, kan, sebagai orang yang saya kenal sebagai dedengkotnya lagu daerah, Hamsa Marliat. Kemudian generasi kedua muncul Iwan Tompo dan Cilarici, ya kan? Generasi ketiga ada Almarhum KHS dan lain-lain semua. Ini baru di Makassar, belum saya sebut di Bugis, belum saya sebut di Bandar, belum dengan yang lain-lain lagi. Nah, sekarang zamannya Ridwan Sauk dan kawan-kawan, ada Udir, Santo Sarro, Ilyas Safar, ada Asari sekarang. Nah, kenapa di setiap era ada orangnya, dan setiap orang ada eranya? Tapi saya memang seperti kan sekarang memang susah ini lagu kita. Susah untuk legendaris, menjadi legend terukir dicatat dalam sejarah bahwa ini loh kebanggaan orang gua Bugis Makassar. Ini lagunya. Susah. Nah, saya amati apa kendalanya. Banyak. Ada beberapa. Jadi kenapa lagu daerah kita tidak bisa legendaris? Tidak bisa apa? Jangan dulu saya salahkan yang lain. Saya salahkan dulu diriku dengan duniaku, dengan teman-temanku. Pertama, satu, lagu daerah itu dulu harus jujur ngomong, terserah mau diupload keluar, mau dilempar keluar, mau untuk konsumsi kita pribadi terserah. Pertama, dari dulu yang namanya lagu daerah itu, khususnya lagu daerah Makassar, pertama, satu, pencipta dan penyanyi lahir di Lontang. Tahu Lontang? Meja bundar. Tamil tiludit. Paham? Okay. Satu poin ini yang menggarisbawahi bahwa penyanyi ini, pencipta lagu ini, Kapunan Tunusari musik kaca kali jadinya. Satu poin yang membuat kita jatuh, tidak ada martabat kita di mata penonton dan pendengar. Ada stigma berarti. Ada stigma negatif. Satu, dua. Ada stigma buruk. Kemudian muncul lagi generasi dua, masih seperti itu. Di mana-mana lagu kita, saya perhatikan dulu kan mantan preman tonja. Ada nakalnya lah. Ada nakalnya. Dulu keluar masuk apa? Diskotik, tempat karaoke, tempat apa? La ilaha illallah. Di situ semua bukannya lagu daerah kita dikumandangkan di mall-mall atau event-event bergengsi, tetapi dikumandangkan di tempat-tempat minum ballo, tempat-tempat kafe, tempat penumpang nakal atau apa bla bla tala kutro. Itu dua. Kemudian yang ketiga, karakter penyanyinya dulu yang saya kenal yang kita tahu. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung, jangan sampai tersinggung. Ini sesuai pengamatan saya yang saya amati dari dulu sampai opini sekarang. Opini pribadi. Kembali ke karakter masing-masing penyanyi dan pencipta yang menciptakan dan menyanyikan lagu daerah itu, karakternya memang mereka susah. Keras mungkin, Dik. Selain keras, itu tadi pikiran yang tidak mampu mengikuti zaman. Bukankah bilang bahwa karyamu harus mengikuti zaman? Tidak, tapi otakmu, saya bilang. Pemikirannya. Otak dan hatimu harus mengikuti zaman. Supaya karyamu bisa langgeng ke akhir zaman. Itu yang saya maksud. 3 poin ini kesalahan. Nah, itu serangan untuk
langsung ke pribadi saya dan untuk teman-teman seniman. Nah, selanjutnya saya serang pihak kedua. Boleh. Juga. Silakan. Nah, kasih keluar semua tetap. Termasuk pemerintah dan pihak-pihak yang punya peran penting, yang sebenarnya bisa mengangkat dan mengap lagu daerah, kepeduliannya sangat nihil. Termasuk pemerintah, jujur aja pemerintah. Contoh, contoh, mulai tahun dulu saya tidak tahu tahun berapa adanya lagu daerah dulu sampai tahun 2022 lagu daerah tidak boleh diperdengarkan di mall. Apa sebabnya? Pertanyaan. Kenapa? Tidak jelas. Kenapa lagu Jawa bisa merdeka dan berjuara di diri sendiri? Sampai lagu Jawa tembus ke sini, ke Makassar. Lagu Batak tembus ke Indonesia, kemana-kemana. Tapi kenapa lagu ini tidak? Jadi jangan lagu Makassar dengan Bugis untuk tembus ke Jakarta, jangan terlalu jauh penita. Di dalam kandangnya sendiri tidak bisa eksis. Ada hal apa? Lagu daerah kita tidak bisa dikomandangkan di mal-mal, di restoran. Seolah-olah lagu daerah kita haram. Nah, kemudian setiap ada kantor-kantor apa ini, saya berani bertanggung-jawabkan. Kalau mau catat, setiap ada instansi yang saya masuki di situ, tidak ada yang satu kali pun yang pernah putar lagu daerah. Sampai tahun 2022, catatan sampai tahun 2022. Maksudnya jangka waktunya juga lama. Berarti kan ada jangka waktu tahun lama. Berapa ini? Tahun berapa ini yang lagu daerah lahir itu? Sampai 2022, lagu daerah kita tidak diperbolehkan. Tidak berkutik. Jangankan untuk keluar. Di kandang sendiri pun tidak apa-apa. Tidak bisa. Nah itu. Nah, entah angin apa tiba-tiba gerangan, tiba-tiba 2022 Ridwan Saw ada panggilan untuk event konser di sebuah event yang bergengsi di Makassar. Saya ingat itu. Oke? Saya ingat itu. Ingat ya? Tahun 2022 di situ Ridwan Saw baru pertama kalinya menginjak panggung konser satu panggung dengan aliran genre rock yang lainnya. Yang keras-keras semua. Jadi sempat kayak insecure. Saya bilang, mati nih. Baru saya lagi ditampil pertama. Apa tuh terakhir? Penutup deh. Penutup itu berarti ikon. Berarti apa namanya penggebrak. Yang kasih pecah. Yang kasih pecah. Harus kasih pecah ini. Saya bilang mati lagi. Ada beban untuk kasih pecah. Ada beban mental. Maksudnya saya bilang mati Pertama yang saya masuki ini adalah rumahnya orang. Maksudnya yang saya masuki adalah lagu-lagu yang yang notabene anak-anak yang keren-keren semua, yang gambar-gambar. Waktu sekarang suka ya toh. Tiba-tiba saya harus ditempatkan di situ, satu panggung, satu stage, satu durasi dengan mereka. Insecure kan dong? Ada beban. Secara manusiawi insecure. Saya bilang sudah saya bilang pasrah kepada Tuhan. Ini juga penelitiannya. Kenapa tuh kau tarik di belakang kan? Apalagi mungkin di sebelum festival itu kan. Lagi masa-masa kurang tak juga toh? Iya, lagi masa-masa istilahnya downnya. Orang habis sakit. Mau bangkit lagi. Baru tahap penyembuhan. Baru mau sehat lagi. Tiba-tiba langsung dihantam dengan ujian yang terlalu berat kayaknya. Berat. Ya ternyata ujian itu adalah ujian untuk naik level. Jadi berkah jadinya. Jadi pendengar cerita tadi sudah pasrah. Saya bilang manajerku pasrah mungkin. Saya bilang enggak masalah jadi malu ini malu ini. Enggak bisa maksudnya. Dia bilang, sudah nama nangi mak semua. Nggak borong ya semua. Gas bideng. Aman, kita nambah satu makin. Masuk. Tiba-tiba disebut namaku. Kita tampilkan Ridwan Saw Gemuruh. Wah. Sampai di atas. Hampir tertahan di panggung. Hampir tertahan di, tangga. Hampir maksudnya tertahannya itu haru. Nggak nyangka Ki. Nggak nyangka. Harunya itu begini. Allahu Akbar, Allahumma sholli. Saya diterima, saya ditahu. Nah, diterima Kak, tepuk tangan. Ridwan Saw. Banyak yang soraki. Istilahnya satu persoalan selesai. Beban mental tak mungkin berkurang sedikit. Separuh. Nah, yang saya pikirkan sekarang, saya harus nyanyi lagu apa sebentar ini. Mudah-mudahan lagu udah tahu di orang. Masih ingat ya anak-anak. Masih bisa sing olong anak-anak. Pas masuk, tendeng, tereng. Intro. Tendeng. Punatena, baru aku bilang punatena, tidak kebahagiaan menyanyi. Menyanyi saya bilang salah maka. Alhamdulillah. Dan pendek cerita, di situ awal mulanya kembali bangkit seorang Ridwan Saw dan Soraya manajemen. Wah. Dan awal dari situ, mulai ku dengar jalan ke mall, manapun lagu daerah sudah mulai terdengar. Sudah mulai bangkit. Kemudian dengarkan lagi cerita, bahwa ada sebuah tempat malam atau
apa namanya itu RN-nya, apa namanya pengelolanya itu mewajibkan lagu daerah minimal 4 lagu daerah. Saya bilang mati gak rasa kok. Selalu minta lagu daerah iya. Lama mau kau larangi. Sekarang pimpinanmu mewajibkan bawa lagu daerah. Dulu waktunya masih kurang-kurang. Masih kurang-kurang orang dengar tidak boleh kau putar. Sekarang takalana naik, lu putar asing. Putar wajib, malah wajib. Kasih wajib. Masuk ke instansi tak putar lagu, gitu. Jadi begitu. Jadi apa yang perlu kita lakukan sebenarnya kerjasama antara seniman, kau seniman perbaiki karaktermu. Ya, karena, untuk senimannya perbaiki karakter. Karena untuk menjadi seorang public figure tidak hanya bermodalkan suara yang bagus, tapi semua nomor satu adalah karakter. Bagaimana bergaul, perbaiki dirimu. Tidak hanya modal bakat, tapi modal attitude juga penting. Tidak hanya bermodal suara. Iya. Modal attitude juga penting. Modal attitude sebagai apalagi kita orang Bugis Makassar kan, Siri dan Pace. Itu harus dipertahankan. Kemudian di pihak kedua, atau di Pemda atau siapa, sudah tolonglah kami. Lirik, enggak demi kebaikan kita bersama, ya kan? Demi kebaikan kita bersama supaya lagu kita ini yang kita banggakan, lagu daerah Bugis Makassar, Mandar dan Toraja bisa ada sekarang dan sampai kiamat nanti. Mungkin lebih diberikan ruang untuk para seniman, diberikan kesempatan untuk seniman ini bisa naik ke lebih luas lah ya, ke ranah yang lebih luas. Oke. Itu tadi ada harapan Tito menurutku bagus sekali, Ayah. Nah, dari harapan itu menurut Tak kira-kira pemimpin yang seperti apa yang bisa wujudkan itu harapan Tak? Kira-kira. Kan kita tadi singgung soal pemerintah, soal pemimpin yang kan mungkin pilih pemimpin nanti nih toh. Sosok pemimpin seperti apa yang kita harapkan untuk wujud tadi itu harapan Tak? Itu tadi aku bilang. Bahwa sekarang ini Goa Makassar, khususnya suku Makassar. Saya orang Goa kan. Kita butuh pemimpin yang amanah. Ya. Kita kembali lagi ke agama. Agama bahwa kita harus tunduk dan patuh kepada 5. 5. Allah yang kita sembah, Nabi yang kita pedomani, orang tua yang melahirkan kita, guru agama kita, dan pemimpin yang jujur dan amanah. Selain itu ratakan dengan tanah. Jangan diapa-apain. Makanya saya bilang, sekarang ini harapan saya sebagai seorang penyanyi, harapan kami sebagai seorang penyanyi dan pencipta lagu, saya berharap mendapatkan pemimpin yang jujur, amanah. Dan peduli kepada seni. Sehati lah dengan seniman. Sehati dengan seniman. Seperti yang dilakukan oleh Sehati sekarang. Kampanyenya mulai dari deklarasi sampai insya Allah nanti kampanye Akbar tetap melibatkan seniman daerah Ridwan Saud dan Soraya Manajemen. Wah, harus sehati memang. Tepuk tangan dulu. Dan tepuk tangan dulu. Ini yang saya cari. Pemimpin yang sehati memang. Pemimpin yang sehati, peduli kepada orang. Dan beliau setiap ketemu dengan beliau, iya Teta, saya bilang, buang, jangan kita begitu dong. Saya jangan panggil Teta gitu. Kita bisa kersing. Asisten tangki. Saya takut kualat nih. Saya tidak mau kualat karena saya tahu itu Teta itu apa. Jadi bagi orang-orang yang paham Teta, jangan panggil saya Teta. Cukup mereka yang kacuping, hasilnya anak-anak generasi internet yang notabene-nya mereka hanya memanggil kita itu sebagai penghargaan bagi orang yang sebagai respect ke kita. Cukup mereka. Bagi teman-teman kalau lagu yang paham itu Pak Teta, jangan panggil Teta bro. Takut ke kualat, jangan sampai kualat. Jangan sampai ada karma itu. Jadi ini pemimpin ini yang saya harapkan tadi ini ada di Sehati. Humble. Ada di Sehati, humble dan peduli seni. Dan dia buktikan, beliau membuktikan. Mulai dari deklarasi, dia libatkan Ridwan Saud, dia padukan dengan Ridwan Saud dengan seniman musisi nomor 1 di Asia, Ahmad Dhani. Satu panggung dengan Ridwan Saud. Bayangkan Pak, Ahmad Dhani adalah salah satu setelah Ariel Noah, Ahmad Dhani dan Ariel Noah yang saya impikan untuk bisa satu panggung dengan 2 orang ini. Ternyata di Sehati yang mewujudkan ke saya melalui Om Rudi. Sehati. Kolaborasikan antara milenial dan dengan lokal pride. Nasional dan lokal mungkin. Cuman di Sehati yang bisa wujudkan. Impian juga jatuhnya tuh. Iya. Impian tuh untuk bisa satu panggung. Satu panggung itu diwujudkan oleh Sehati. Dengan living legend ketemu living legend. Istilahnya saya tidak berani menganggap diri saya bahwa saya legend, tapi kalau kalian yang menganggap saya legend terserah. Kalau saya tuh anggap bikin living legend kita terserah. Kalau saya anggap living legend begini kita karena
Dari zaman kapan itu? Saya mungkin dari masih kecil-kecil itu orang sudah putar lagu tak di rumah. Di rumahku. 2007, 2007 bahkan saya masih kecil itu. Masih termasuk kecil lah. Allah. Jadi Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi Allahumma shalli ala Muhammad. Pemimpin yang saya impikan. Nah, ini tadi kita sudah sebutkan pemimpin yang seperti apa yang kita harapkan, toh. Dan kita tadi tidak ada ranah sempat singgung pemimpin yang sehati orang yang dengan seni. berkompeten di dalam sini. Dan kita bilang pemimpin yang sehati itu ada di sehati pasangan sehati ini, toh. Ada di sehati. Nah, kenapa kita menjatuhkan pilihan ini ke pasangan sehati? Ada kan beberapa paslon ini di yang kontes tahun ini, toh. Kenapa kita jatuhkan pilihan ke pasangan sehati itu? Secara pribadi, sebagai darah seniman dan darah orang Makassar. Poin pertama poin pertama sebagai seniman yang saya harapkan dari dulu itu sehati bisa wujudkan. Nah, pertama kepeduliannya beliau kepada musisi dan penyanyi dan pencipta lagu daerah. Beliau buktikan pada saat deklarasi, beliau melibatkan mengkolaborasikan antara lokal dan nasional. Satu. Yang kedua, adabnya beliau betul-betul mapiade nasing robi nah karena Makassar pakalak diri tidak memandang dia miskin anak semua pakalak diri. Nah, iya andi karena pakatawi itu nah kamu yang andi dia menyayangi yang kecil dan dia menghormati yang lebih tua dari dia. Itulah beliau. Nah, kemudian yang ketiga itu poin tadi bahwa kepeduliannya beliau yang karakternya beliau adalah emang basicnya sebagai pemimpin itu notabene ya kita host mungkin lebih tahu notabene beliau tentang faktor turunan keluarga basicnya sebagai seorang pemimpin itu tidak perlu diragukan lagi. Karakternya untuk beliau ibu bapak dan ibu sudah kita bisa rasakan selama ini seperti apa beliau yang sangat lebih ada apa nggak ada betul menjunjung tinggi nilai adat budaya Bugis dan Makassar. Nah memang dengan 3 poin ini kami rasa bahwa pasangan sehati itu adalah sangat pantas dan sangat bagus untuk memimpin di Makassar. Ramah ke semua kalangan. Yang tua dia hormati. Yang muda dia sayangi. Nah, ada. Oke. Mungkin masih perlu tambah? Cukup ya. Sudah cukup menggambarkan bagaimana mengapa Tete ini menjatuhkan pilihannya ke pasangan sehati. Insya Allah. Nah, sebagai penutup ini Teta. Apa filosofi hidupnya seorang Ridwan Saw sebagai seniman kah atau sebagai seorang manusia yang bersosial kah? Dan boleh mungkin disampaikan ke teman-teman Gen Z di luar sana beberapa hal yang harus ditanamkan kepada dirinya mereka. Boleh, silakan. Baik, deh. 2 filosofi. Sebagai Ridwan Saw sebagai orang yang beradat sebagai putra daerah Makassar dan Bugis, karena jujur saja saya tidak tahu ini saya daerah apa, karena mama saya Maros, bapak saya Gua Takalar, mama saya Gua Maros, jadi saya tidak tahu ini saya orang Makassar atau orang Bugis. Dua-duanya bisa. Ada semua. Nah, sebagai orang yang berdarah Bugis Makassar harus memegang dua prinsip pegangan secara religi satu. Dan sebagai adat orang Makassar. Apa itu? Yang pertama, prinsip sebagai religi adalah sucikan hati, luruskan niat, perbaiki ibadah, perbaiki amal, hidupmu Allah yang ngurus. Satu, itu religinya. Dan sebagai orang Makassar, lebih baik mati tenggelam daripada harus bulat tanpa membawa hasil. Jangan takut pada dunia ini. Jangan takut kepada kehidupan ini, takutlah dan khawatirlah jika kamu sebagai orang Bugis Makassar kehilangan siri dan pacet. Enaknya kata-katanya kurasa ini, tajamnya kena kayaknya ini. Sebagai manusia yang religi, taatlah kepada Tuhanmu, maka Tuhan taatkan hidupmu. Iya, istilahnya jangan pernah takut pada kehidupan ini. Kehidupan ini, Ridwan Saw ini, dan seluruh dunia, alam semesta, dunia dan akhirat
takdir kehidupan ini termasuk dunia dan akhirat sudah tercatat 4.000 tahun sebelum dunia dan alam semesta ini tercipta. Sudah tercatat di Lauhul Mahfuz 4.000 tahun sebelum dunia dan isinya tercipta. Termasuk kenapa Ridwan Shop bisa menyanyi, menjadi seorang penyanyi Makassar, itu sudah tercatat 4.000 tahun sebelum dunia ini tercipta. Bahkan saya bilang, jalani hidup ini, sucikan hatimu, luruskan niatmu, kan? Perbaiki awalmu, ibadahmu, hidupmu Allah yang urus. Jangan kau takut. Jangan takut karena Allah sudah ngatur. Allah sudah takdirkan. Kita keluar di sini, ini yang kita pegang, ini takdir. Sudah ada. Sudah ada ini takdir yang kita pegang. Dan ini sebagai pegangan tak. Nah, sebagai orang Bugis Makassar yang beradat, yang punya adat, etika, maka lebih itu tadi. Jangan pernah takut pada apapun, takut dan khawatirlah jika kau kehilangan siri dan pace. Pegang siri. Pegang siri. Apapun, uang tidak ada apa-apanya, uang taruh di telapak kakimu. Dan harga dirimu, pacemu taruh di kepalamu. Ini dibilang songkok recak. Nah karena Makassar, nah Bugis juga songkok recak. Nah karena Makassar songkok guru, artinya sirikmu dan pacemu jadikan sebagai pengalaman dan pelajaran. Itulah gurumu, itulah songkok recak. Itu enak sekali itu. Mungkin tepuk tangan dulu untuk Teta Sau ini. Filosofi hidup yang luar biasa dan juga pelajaran yang luar biasa kepada teman-teman Gensi. Mungkin terima kasih Teta udah hadir di podcast Gensi's Corner hari ini. Sama-sama. Suatu kehormatan ini buat saya untuk bisa ngobrol langsung cukup banyak dan cukup tajam tadi sama Teta Sau. Oke, teman-teman, itu tadi ngobrol-ngobrol aku sama Teta Ridwan Shop, seorang yang saya anggap pribadi sebagai living legend di Makassar. Allah, segala puji dan puja dari dan milik Allah. Alhamdulillah. Itu tadi ngobrol-ngobrolku. Mungkin sekian. Aku Davi, konten kreator Sehati. Sampai jumpa. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel Sehati TV Official. Dan juga jangan lupa share ke seluruh platform sosial media kalian agar apa yang disampaikan Teta Sau bisa terwujudkan. Barakallah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.